Mahkamah Konstitusi baru saja mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon kepala daerah di Pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan. Justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih. Suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Calonnya siapa, Pak? Pak Anies dan Hendra? Kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Mas, peluang Anies Hendra Prihadi gimana, Pak? Tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang didaftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. Mas, dengan peluang Mas Anies dengan Pak Hendra gimana, Pak? Ya, namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang itu dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PD Perjuangan. Oke, saya mengerti kegembiraan dari teman-teman tuh. Dan saya bukan pengamat politik, apalagi pemain politik. Saya hanya berupaya untuk mendalami mengapa bangsa ini berhenti untuk mengucapkan akal pikiran, akal sehat. Itu dasarnya itu. Jadi kalau kita evaluasi secara mendalam sebetulnya, ini bukan buat Anies, bukan buat Ahok, lalu buat siapa? Jadi bahasa itu pun masih bahasa yang terlalu formal. Secara tegas, perintah Mahkamah Konstitusi setelah membaca keadaan, ini adalah pesan untuk menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu poinnya. Jelas itu. Kan itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi pastikan bahwa siapapun yang akan dikocok ulang untuk dijadikan sumber kompetisi baru, dia harus dalam wawasan menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu dasarnya tuh. Kita mesti inline dengan yang saya sebut tadi, alam pikiran yang tersembunyi di Mahkamah Konstitusi. Dasarnya itu. Ini bukan lagi partai koalisi mana lewat dengan siapa atau caleg mana dengan caleg siapa. Yang kita mau tagih adalah setelah Mahkamah Konstitusi memulihkan akal sehat negeri ini, maka tibalah perintah kedua, yaitu buat koalisi bukan untuk dia menang, tapi untuk menghentikan dinasti Jokowi, untuk menghentikan politik Jokowi. Itu dasarnya. Sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Pertama tentu PKS ya, yang menyatakan duet soal antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. PKB dan Nasdem saya kira statement-statement politiknya sudah mulai melunak terkait dengan Anies. Apalagi pada saat yang bersamaan kedua partai itu sudah membangun intensitas komunikasi yang sebenarnya itu sebagai bentuk penebal. PKB dan Nasdem tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari kubu Kim. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, Anies ini sepertinya gagal membaca sikap politik partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya. Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati kepada Anies Baswedan sampai mendaftarkan diri ke KPU. Padahal Anies saat ini adalah orang yang tak lagi menjadi pejabat publik, posisinya memang sejak awal cukup terjepit, dan pada saat yang bersamaan muncul dari koalisi Indonesia Maju dengan godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang, bagi Nasdem dan kemudian bagi PKB. Kemudian tawaran kepada PKS itu ada plusnya sebagai wakil yang kemudian akan berdampingan dengan Ridwan Kamil. Ini yang sepertinya membuat partai politik itu mengkalkulasi untung dan ruginya. Tiga partai ini kan berhitung, apa untungnya mendukung Anies di Jakarta? Mereka sudah tak dapat lagi faedah elektoral karena tak ada pileg. Jadi tidak ada coattail efek yang kemudian akan didapatkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Sementara pada saat yang bersamaan, ngusung Anies sekalipun di Jakarta, itu juga belum tentu mampu memenangkan pertarungan. Sementara di seberang, kubu Kim yang selama ini head to head di Pilpres, memberikan angin surga. Tawaran yang saya kira ini membuat iman para pengusung Anies itu sangat goyang-goyang. Baik. Rame-rame jegal Anies. Seorang yang punya elektabilitas dan hasil surveinya paling tinggi, mau dijegal. Ada apa ini? Bahkan yang hasil surveinya rendah mau dijagokan untuk di Jakarta untuk mencegah Anies dapat tiket. Ngeri guys politik ini ya. Ayolah para elit-elit,
Mari kita mendidik rakyat, mencerdaskan rakyat. Jangan mentang-mentang Anda berkuasa, Anda semena-mena. Ya. Salam logika. Wah, Pak Ridwan Kamil tinggal duduk di kursi aja, berpangku tangan, karena sebentar lagi akan menjadi gubernur Jakarta. Tunggu dulu Pak Ridwan, jangan dulu senang. Karena sekarang MK mengubah aturan bahwa partai tidak perlu berkoalisi, dia bisa mencalonkan calonnya sendiri. Dengan diubahnya aturan di MK ini berarti PDIP bisa mencalonkan gubernur di Jakarta tanpa berkoalisi. Asik nih. Kira-kira kalau PDIP bisa mencalonkan, siapa yang harus dicalonkan oleh PDIP? Apakah Anies Baswedan? Susah, sangat sulit guys. Semua partai-partai sudah masuk ke Kim ya. Jadi ya agak berat memang ya guys ya. Apakah Pilkada Jakarta nanti beneran melawan kotak kosong atau gimana ya? Atau Ahok yang sudah resmi menjadi kader PDIP, sedangkan Pak Anies belum resmi menjadi kader PDIP. Pak Ridwan Kamil belum bisa tidur nyenyak dong. Lawannya antara Anies dan Ahok, kalah pasti. Makanya bisa aja, saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Bisa dilihat karena kan saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh, bikin list gak sesuai, tuh lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Pak Anies sendiri gimana posisi Nasdem sekarang? Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Ya pastilah diperlukan persyaratan ya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada ya. Ditinggalkan, aduh kasihan. Nasdem positif ke Ditinggalkan Nasdem, PKS, PKB. Sejak awal itu. Artinya terlepas dulu koalisi apapun bentuknya, tapi Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam dudukan pemerintahan baru. Pak Anies atau bagaimana Pak sikap Nasdem saat ini? Ya, yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem, itu jelas itu. Tapi untuk Pilkada DKI berarti menutup dukungan ke Pak Anies ya? Saya sudah katakan tadi berulang kali bahwasanya di dalam pencalon ini nggak bisa hanya Nasdem sendiri, nggak bisa juga semua. Ini harus ada kelengkapan yang saling melengkapi, saling pengertian. Dan saya berpikir positif, semuanya kan tentu berpikir bagaimana yang terbaik ya, yang bisa diberikan oleh suatu institusi partai politik dalam peran bersama ya. Permisi Om, numpang amin lagi ya. Trot. Niat mau cekal tapi ternyata gagal. Oh sungguh siap, putusan MK bikin kesal. Jadinya arau, padahal modal sudah ku jual. Niat gagal jadi gagal. Jeng 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 trot. Harus mencari lain strategi, walau deklarasi terlalu cepat terjadi. Malu sendiri, bagaimana ini tak terprediksi. Anies tersenyum lagi, jeng 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 trot. Niat jagal ternyata gagal. Ya, putusan MK hari ini telah merubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Hal ini memang seakan tak pernah diprediksi sebelumnya bagi mereka kaum-kaum tukang jagal. Anies Baswedan masih punya kesempatan. Tapi kira-kira PDIP nyalonin Anies atau Ahok nih? By the way ini ya, sendiri lawan banyak loh. Kira-kira siap nggak tuh? Pantun dulu tapi. Ikan teri, ikan kakap. Walau sendiri, ya harus siap. Tapi ya ngomong-ngomong soal ikan teri juga kalau banyak dan kompak itu bisa menggulingkan kapalnya perompak. Jadi santai aja Pak, nggak usah soak.
Saya yakin sekali Anies gak akan maju. Sekarang pada diem tuh hamba Allah semua. Pada diem semua ya. Jadi ini memang Anies Mohaimin ini bukan kepengen kita, kepengennya Maha Kuasa. Berat ya? Ya begitu jadinya. Mana sangka PKS bisa bersatu dengan PKB? Susah, nggak gampang. Mohaimin takut kok kalau sampai kita muncul gitu kemana lagi di Surabaya tuh dia lebih agak tenang begitu PKS nggak masuk. Karena gejolaknya di mereka tuh masih keras sekali. Tapi buat PKS dengan siapapun kita bersahabat. Ya, apalagi dengan NU. NU tuh di PKS paling termasuk dominan. Cuman orang nggak tahu. Ketua-ketuanya itu NU semua gitu. Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Ada manuver 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Nenggoro mengundang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem, kalau datang ke kantor PKS mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB mau datang atau tidak? Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka, suara kita 1 suara 1 juta. Dikali 50 juta orang pendukung perubahan Indonesia, jumlahnya 50 triliun. Jangan menghinakan rakyat, jangan lecehkan suara rakyat, jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk memaksakan, melecehkan, memarginalkan suara rakyat. Jadi saya berterima kasih kawan-kawan dari Partai Nenggoro bekerja secara sungguh-sungguh dan tulus mencoba menggalang seluruh elemen jaringan perubahan. Kita hadir di sini dalam semangat egaliter, semangat kebersamaan, semangat persatuan, dan kita percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelintir elit partai untuk dibenturkan dengan aspirasi rakyat pendukung perubahan. Karena menjegal Anies dalam kalkulasi politik kami sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perubahan. Ingat, inisial D, inisial A, inisial J. Kami sudah mengantongi nama-nama mereka. Berhenti untuk bermain di lorong-lorong gelap, gorong-gorong politik. Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai. Ingat itu. Dan minggu depan insya Allah kita akan libatkan seluruh kawan-kawan 300 orang lebih dari perwakilan relawan. Kita akan membuat panitia nasional. Setuju nggak? Kita akan buat panitia nasional mengawal Anies dan kita pastikan kita bersama-sama. Nah itu dia guys, tentang seorang Anies Baswedan ini sangat sulit untuk maju di Pilkada Jakarta karena ya partai-partai besar, pengusung-pengusung mereka itu sekarang sudah merapat ke Koalisi Indonesia Maju ya guys ya, atau KIM, bahkan sekarang KIM Plus ya guys ya. Jadi ya siapapun nanti pemimpinnya untuk DKI Jakarta ke depannya, semoga Jakarta lebih maju, lebih jaya lagi ke depannya ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu video kita. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.